Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog Learning Journal. Setelah 1 minggu kemarin gak ada jadwal untuk buat vlog Learning Journal, so back again di vlog kali ini bersama aku di mata kuliah penulisan berita dan artikel pertemuan ke 8 apa ke 9, aku udah lupa ke berapa karena udah lumayan mau selesai sebentar lagi. Oh my god. Sebenarnya kita di sini nggak mau mempelajari atau nggak mau membahas atau nggak mau sharing-sharing tentang materi dari penulisan berita dan artikel. Mungkin kita akan nyenggol ke arah sana sedikit, tapi di sini kita akan sharing-sharing sedikit aja dari apa yang udah aku dapetin di mata kuliah kemarin di hari Selasa. Di mata kuliah kemarin itu di hari Selasa cukup seru karena kita dites satu-satu. Jadi Pak Adi kayak nunjuk satu-satu gitu, dan itu random, nggak tahu siapa, terserah beliau. Sebenarnya gue agak deg-degan karena gue takut ditunjuk ya, walaupun gue bisa dibilang agak menyukai mata kuliah ini. Jadi seingat gue pas ditunjuk itu kita ditanya soal hal-hal dasar sebenarnya, kayak apa itu berita dan apa itu artikel. Terus kayak ditanya teknik wawancara tuh apa, teknik penulisan berita tuh seperti apa. Teknik penulisan berita itu setahu gue dan sepemahaman gue itu kita harus ada yang namanya wawancara. Karena yang namanya kita ingin membuat suatu berita, kita juga harus wawancara dulu kan. Nah, kita juga harus tentuin dulu nih topik wawancara ini apa, terus apa namanya, tema berita itu tentang apa gitu kan. Terus harus ada unsur 5W+1H nya gitu kan. Juga harus disertai dokumentasi, entah itu foto atau video untuk mendukung si karya tulis berita ini gitu. Gue juga nggak tahu nih, gue nggak ngejelasin sekarang lengkap atau enggak gitu ya. Jadi berita itu suatu karya jurnalistik yang dimana karya tulisan jurnalistik yang dimana isinya itu memuat suatu kejadian atau suatu informasi yang bersifat fakta. Dan ntar gue lupa. Tapi Pak D itu ngejelasin kayak bagaimana Nasrani menyerang agama kita. Gue juga nggak tahu pas itu awal mulanya tiba-tiba merembet ke pembahasan itu tuh apa ya. Mungkin karena banyak yang nggak bisa jawab saat maju, kan nggak bisa jawab lengkap nih. Jadi kita nih awalnya disuruh atau diperintahkan terlebih dahulu untuk membaca buku sesuai MK-nya, sesuai mata kuliahnya. Karena kan kita kebanyakan teman-teman gue suka baca bukunya baca novel, bukan baca buku yang sesuai dengan mata kuliah atau mata pelajaran yang dia sukain gitu. Padahal kita emang ada nih ketertarikan dan kesukaan dalam suatu mata pelajaran atau mata kuliah, tapi kita jarang baca bukunya gitu loh. Kita jarang baca teorinya, tapi emang gue merasakan itu. Jadi kadang tuh gue suka praktiknya aja gitu loh. Dan apa aja sih faktor-faktor yang menyerang Nasrani dan Yahudi menyerang agama Islam? Itu ada disebut sebagai 5F. Food, fashion, film, finansial, dan fantasi. Sebenarnya kalau food, makanan, kita kan pasti udah nggak usah mikir jauh-jauh. Sekarang kan banyak banget makanan Eropa, makanan Asia Timur, makanan Amerika yang udah masuk ke negara kita gitu ya. Entah itu dari ramen, sushi, terus pizza. Walaupun itu emang udah ada dari zaman dulu, tapi kan itu bukan makanan yang emang dari negara kita yang buat gitu loh, bukan dari agama kita yang buat. Dan kita juga nggak tahu cara pembuatan makanan tersebut di restorannya itu halal atau tidak, walaupun ada logo halalnya. Tapi kita nggak tahu nih tepung terigu mereka pembuatannya dari daging babi atau dari minyak babi, kan kita tidak tahu ya guys. Dan apalagi banyak banget bahan-bahan yang diekspor dari luar negeri, dan apalagi yang negara luar negerinya tuh negaranya yang bukan mayoritas Islam gitu loh. Kan kita itu sebenarnya agak sus banget ya, harus kayak diteliti lebih dalam lagi gitu loh. So, yang selanjutnya yaitu habis food, kita ada yang namanya film. Dan ini juga gak perlu mikir jauh-jauh, banyak banget sekarang film-film yang tayang yang bisa kita akses dari luar negeri, entah itu dari film Korea, film Cina, film Amerika, film Inggris,
yang udah bisa kita akses dengan mudah dan kita tonton dengan mudah. Sebenarnya bagus guys, karena kita memperlancar dan mempelajari bahasa internasional juga atau bahasa asing. Tapi balik lagi, apa yang kita lihat dari film tersebut gitu loh. Oke, kita fokus ke bahasanya, tapi kan kita juga menonton film tersebut secara detail dari awal sampai akhir gitu kan. Dan baik banget kayak hal-hal yang kita lihat dari film itu, entah itu dari kayak gimana budaya mereka, gimana adat mereka, gimana aksen mereka, gimana bentuk muka mereka, dan itu kayak kita jadi kayak FOMO gitu nggak sih? Karena kan sekarang banyaknya kayak gue pengen deh pakai baju kayak gini yang dipakai sama aktris ini di film ini. Kan itu udah banyak banget yang kayak dijadiin pusat gaya hidup dia karena dia menonton suatu film gitu loh, dan dia menyukai aktris di film tersebut gitu. Fashion, tapi oke, dia masih dalam ranah memakai kerudung, tapi kan memakai kerudung dalam Islam itu harus yang menutup dada, ya kan, menutup dada, bener kan? Dan baik banget yang wanita-wanita zaman sekarang, khususnya gue, kadang masih suka mengikuti gaya fashion dari penduduk sana tuh, penduduk luar negeri yang agamanya bukan mayoritas Islam, yang kadang gue suka membayangkan kayak kayak gue kalau pakai baju ini cakep deh, but I'm Muslim gitu, ya kan? Selanjutnya itu ada fantasi. Apa sih? Iya, fantasi atau hiburan. Mungkin bisa dibilang dari musik kali ya, dari musik terlebih dahulu, karena kan kita nyari hiburan tuh mungkin dari denger musik ya. Sebenarnya yang diajarin di agama kita, kalau kita nyari hiburan kita bisa denger murotal gitu. Nah sekarang kan kita nyari hiburan lewat musik, yang dimana banyak banget genre musik sekarang, entah itu dari jazz, pop, terus apalagi namanya, hip hop gitu-gitu. Nah itu mungkin kebanyakan musik-musiknya dari luar negeri yang bikin kita merasa terhibur gitu loh. Dan belum lagi kayak dari bahasa mereka kan agak frontal, dan kalau diartiin ke Indonesia, diartiin ke yang lebih jelas lagi tuh kayak aneh gitu, artinya kayak yang jelek lah artinya gitu guys. Dan faktor yang terakhir yaitu ada namanya finansial. Sekarang kita udah bisa pinjol dengan mudah tanpa ada syarat yang susah, dan kita bisa Shopee Pay Later. Oh my god, itu yang paling banyak digandrungi oleh remaja sama saat ini gitu loh. Mungkin oke, dengan keadaan mereka mungkin mereka terpaksa pinjol atau Shopee Pay Later, tapi dengan syarat kalian juga bisa harus mengumpulkan atau kayak bayar gitu loh ya, dengan bunga yang sangat besar gitu nggak sih gitu. Gue sebenarnya nggak ngerti sih kayak gimana konsep pinjol dan Shopee Pay Later. Shopee kan itu di CEO-nya, bosnya kan orang Mandarin, setahu gue ya. Gue pernah dengar gitu kayak gosip-gosip di Twitter. Oh gitu. Oh gitu permainan liciknya. Jadi kayak kita nggak tahu tuh pinjaman yang mereka tawarkan ke kita tuh duit halal atau enggak gitu, ya kan guys? Make sense ya sih. Selebihnya tuh kemarin kayak kita per kelompok, perwakilan maju satu-satu untuk membahas atau mempresentasikan gimana sih kayak progres kita tadi, jurnal-jurnalnya, jurnal-jurnalnya, artikel ilmiahnya. Dan kita juga punya tugas itu upload sosial media di Instagram tentang berita dan artikel per minggunya. Jadi kelompok gue punya satu Instagram, jangan lupa di follow nanti gini ini ya. Itu kita udah hampir mau 10 berita, kayaknya 9 berita dan 9 artikel kalau nggak salah ya. Jadi kayak kita tinggal tunggu satu lagi nih gitu. Jadi benar-benar sangat rajin banget kelompok gue ya. Jadi kalian juga harus rajin nonton video gue. So bye guys, thank you for the watching. Makasih yang udah nonton, jangan lupa subrek. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.